Rido Leandra, Hadir, Pak. hadir. Reza Efionaldi, Hadir, Pak, hadir. hadir. Selanjutnya Mutia Rizka, Hadir, Pak. hadir. Oke. Ya, Pak. Selanjutnya Wilda Hanifah, Hadir, Pak. nah, oke. Itu yang Bapak panggil cuman yang ada di Zoom ya. Yang selebihnya yang namanya nggak ada di Zoom Bapak alfakan saja. Oke, Pak. Mirip, Oke. Pak. Selanjutnya itu Bapak akan memberi sedikit motivasi kepada kalian melalui sebuah video. Tolong diperhatikan dan disimak ya. Nanti Bapak minta apa itu apa video motivasi tersebut. Hidup sederhana. Apakah ini terdengar membosankan atau sangat menarik bagi Anda? Banyak filsuf yang berpendapat hidup sederhana lebih terasa penuh dan berarti dibandingkan hidup dalam kemewahan. Dengan mengkonsumsi lebih sedikit, kita jadi hemat uang, energi, dan waktu. Sesuatu yang sangat berharga dalam hidup. Psikolog Amy Morin menghabiskan 2 tahun hidupnya tinggal di perahu layar. Latihan ini menuntutnya untuk memikirkan apa yang sebetulnya ia butuhkan untuk bahagia dalam hidup. Menurut Morin, dalam hidup kita butuh ruang, baik itu ruang fisik, ruang mental, maupun di kalender. Ia menyadari punya sedikit barang, berarti lebih sedikit yang harus diurus. Sehingga lebih banyak waktu untuk hal-hal yang penting dalam hidup. Lebih banyak waktu untuk orang yang dia cintai, hal yang ia hargai, dan peluang yang ingin ia ambil. Pengalaman Morin tentu bisa menjadi inspirasi untuk Anda. Karena dengan menyederhanakan hidup, Anda selain jadi punya lebih banyak waktu, juga punya lebih banyak ruang dan energi. Semakin banyak ruang yang Anda punya, semakin bebas Anda menikmati hal-hal dalam hidup Anda. Berikut tips menyederhanakan hidup ala psikolog Amy Morin. 1. Rapikan rumah Anda. Lingkungan Anda mempengaruhi perasaan Anda secara fisik dan psikologis. Ruang yang bersih dan teratur berpengaruh positif pada kondisi mental Anda, memudahkan Anda untuk merasa lebih energik dan produktif. Anda juga bisa coba menyumbangkan barang yang tidak Anda butuhkan. Ringan rasanya ketika punya sedikit barang yang harus diurus. 2. Singkirkan kebiasaan mental yang buruk. Contoh kebiasaan mental buruk, memikirkan masa lalu, menyesali terus-menerus. Nah, bersihkan kekacauan mental dan tidak perlu melibatkan diri dalam obrolan yang tidak perlu. Ganti dengan kebiasaan berpikir yang lebih sehat seperti rasa syukur, welas asih, dan self-talk atau diskusi dengan diri sendiri secara realistis. 3. Singkirkan orang-orang beracun dalam hidup Anda. Menetapkan batasan yang sehat itu penting. Belajar untuk mengatakan tidak dengan ramah namun asertif. Pilih-pilih orang di sekitar Anda. Jaga hubungan dengan mereka yang membuat Anda maju dan selamat tinggal kepada mereka yang membuat Anda mundur. Ini memberi ruang bagi mereka yang benar-benar berarti dalam hidup Anda. 4. Atur uang Anda dengan bijak. Buat anggaran dan tetapkan tujuan pengeluaran yang jelas. Anda jadi nggak mudah terjebak perilaku belanja impulsif yang ujungnya hanya memenuhi rumah dengan barang yang sebetulnya tidak Anda perlukan. 5. Ambil kendali atas waktu Anda. Karena waktu adalah sumber daya yang berharga. Tanpa sadar, waktu kita sering habis dengan hal yang tidak penting. Friedrich Nietzsche mengatakan, manusia masuk 2 kategori, budak atau manusia bebas. Siapapun yang tidak punya 2/3 harinya untuk dirinya sendiri adalah budak. Siapapun ia, apakah itu negarawan, pelaku bisnis, atau sarjana. Bagaimana kita menjalankan hidup itu memang pilihan masing-masing. Tapi apa kata Nietzsche ini ada benarnya? Ingatkan diri, belum tentu ada esok hari. Ini bisa membantu kita untuk lebih disiplin menjadwalkan waktu untuk hal-hal yang penting dan menikmati momen hidup. Bermain dengan anak, ngobrol dengan pasangan atau teman, atau menikmati matahari terbenam. Filsuf Alain de Botton bilang, tentu menyenangkan ketika jadi seseorang yang luar biasa bermandikan kemewahan dan ketenaran. Namun pada akhirnya, pencapaian seseorang terbesar mungkin adalah menjadi orang yang waras dan bajik
demi hidup yang lebih panjang dan damai. Memang betul, ada kebahagiaan dalam kesederhanaan. Saya percaya itu. Bagaimana dengan Anda? Nah, dari video yang sudah kita lihat bersama-sama, apakah ada yang bisa menyimpulkan atau memberi sedikit penjelasan dari video tadi? Awak Pak. Ya, silakan Dari Reza. Bapak. Jadi isi dari video itu Pak, mengajarkan kita agar menjadi hidup lebih bersih, teratur. Satu, kita harus menjaga disiplin terhadap waktu. Itu saya Pak. Ya, bagus. Terima kasih Reza. Nah ya Pak. Ada yang lain? Sebenarnya sih ada Pak, tapi lebih kurang seperti Reza lah Pak. Ya, mungkin sudah terwakilkan oleh Reza ya. Iya Pak. Ya. Oke, agar kita juga dapat menghemat waktu, langsung saja kita ke materi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini ya. Nah, untuk materi kita pada pertemuan kali ini yaitu flip-flop. Di sini udah ada yang pernah dengar atau belajar tentang flip-flop sebelumnya? Belum Pak. Belum. Oke, jadi di pertemuan kali ini kita sama-sama belajar ya. Nah, yang pertama itu tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama apa itu flip-flop. Dan kedua jenis-jenis flip-flop. Nah, jenis-jenis flip-flop ini yang pertama itu ada SR flip-flop, yang kedua JK flip-flop, yang ketiga D flip-flop, dan yang keempat T flip-flop. Sebenarnya masih ada flip-flop jenis lainnya, tapi yang umum uh, dan kebanyakan yang dipelajari dan digunakan itu yang empat ini. Nah, tujuan pembelajaran kita itu juga mempelajari tentang prinsip kerja dari masing-masing flip-flop yang Bapak sebutkan tadi. Nah, yang pertama itu apa itu flip-flop? Flip-flop adalah rangkaian elektronik yang digunakan untuk menyimpan informasi dalam berinformasi berbentuk bit. Flip-flop dapat mempertahankan nilai outputnya sehingga sinyal output yang baru masuk ke dalamnya mempertahankan nilai output hingga ada sinyal output yang masuk ke dalamnya. Dalam dunia digital, flip-flop sering digunakan sebagai elemen dasar dalam pembuatan rangkaian logika. Nah, ada beberapa jenis flip-flop yang umum digunakan dalam rangkaian digital. Di antaranya itu SR flip-flop, JK flip-flop, D flip-flop, dan T flip-flop. Masing-masing flip-flop ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, serta fungsi tersendiri dalam pengaplikasiannya. Selain itu, terdapat juga flip-flop lain seperti T flip-flop, master flip-flop, dan Ter. Namun pada pertemuan kita kali ini, kita akan berfokus pada 4 jenis flip-flop yang Bapak sebutkan tadi, yaitu SR, JK, D, dan T flip-flop. Nah, yang pertama itu SR flip-flop. SR flip-flop adalah jenis flip-flop yang memiliki dua input, yaitu set atau S dan reset atau R.
SR flip-flop eh, SR flip-flop dapat digunakan untuk menyimpan suatu bit informasi. Jika input S diberi sinyal logika 1, maka output key akan bernilai 1 juga. Dan sebaliknya, jika input R diberi sinyal logika 1, maka output key akan bernilai 0. Karakteristik dari SR flip-flop adalah sensitif terhadap kondisi tidak stabil tidak stabil atau ambiguitas. Hal ini dapat terjadi ketika dua input S dan R bernilai 1 secara bersamaan. Untuk mengatasi hal ini, SR flip-flop dapat dimodifikasi dengan tambahan gelombang logika NaN atau NOR. Nah, di samping ini ada gambar SR flip-flop ya. Oke, selanjutnya itu prinsip kerja dari SR flip-flop. Prinsip kerja SR flip-flop didasarkan pada gerbang logika NOR. Ketika input S dan R bernilai 0, maka output key akan tetap mempertahankan nilai sebelumnya. Jika input S bernilai 1 dan R bernilai 0, maka output key akan bernilai 1. Sebaliknya, jika input S bernilai 0 dan R bernilai 1, maka output key akan bernilai 0. Nah, namun jika kedua S dan R bernilai 1 secara bersamaan, maka akan terjadi kondisi tidak stabil atau ambiguitas, sehingga output key akan tidak dapat diprediksi. Untuk mengatasi hal ini, SR flip-flop dapat dimodifikasi dengan tambahan gerbang logika NaN atau NOR. Selanjutnya yaitu JK flip-flop. JK flip-flop adalah jenis flip-flop yang memiliki 3 input, yaitu J, K, dan CLK atau clock. Jika D flip-flop dapat digunakan untuk menyimpan suatu bit informasi. Input J dan K berfungsi sebagai input kontrol, sedangkan input CLK berfungsi sebagai input sinkronisasi. Karakteristik dari JK flip-flop adalah memiliki kemampuan toggle atau yang artinya nilai output key akan berubah ke nilai sebaliknya ketika kedua input bernilai 1 secara bersamaan. Selain itu, JK flip-flop juga dapat digunakan sebagai pembangkit pulsa clock atau CLK. Nah, untuk prinsip kerja dari JK flip-flop yaitu berdasarkan pada gerbang logika NaN. Ketika input J dan K bernilai 0, maka output key akan tetap mempertahankan nilai sebelumnya. Jika input J Oke, kita lanjutkan pembelajaran kita ya. Tadi jaringan Bapak hilang total. Masih masih bergabung kalian semua kan? Masih, Pak. Oke, karena kita Zoom-nya tidak berbayar, maka waktu di Zoom kita dibataskan 40 menit. Jadi proses pembelajaran kita agak Bapak cepatkan saja. Jadi tolong diperhatikan dan disimak baik-baik ya. Coba. Selanjutnya itu
D flip-flop dapat digunakan untuk menyimpan suatu bit informasi. Input D berfungsi sebagai input data dan key berfungsi sebagai output atau hasil penyimpanannya. Sedangkan prinsip kerja D flip-flop yaitu D didasarkan pada logika NOT dan gerbang logika uh, N atau AND. Ketika input D bernilai 0 dan key akan tetap mempertahankan nilai sebelumnya. Jika input D bernilai 1, maka output key akan mengikuti nilai D. Namun D flip-flop tidak diperlukan sinyal clock untuk mengubah nilai key. Hal ini dikarenakan karakteristik D flip-flop memiliki kemampuan latch. Oleh karena itu, D flip-flop lebih cepat dalam merespon perubahan input D. Selanjutnya yaitu T flip-flop. T flip-flop merupakan rangkaian flip-flop yang telah dibuat dengan menggunakan flip-flop JK yang kedua inputnya dihubungkan menjadi satu. Maka akan diperoleh flip-flop yang memiliki watak membalik output sebelumnya jika inputnya tinggi dan outputnya akan tetap jika inputnya rendah. Untuk prinsip kerja T flip-flop, yang pertama ketika input T bernilai 0, flip-flop T mempertahankan keadaan sebelumnya. Yang kedua, ketika input T bernilai 1, flip-flop T akan mengubah statusnya. Nah, dalam flip-flop T, jika input T bernilai 1 dan flip-flop T dalam flip-flop T, jika input T bernilai 1 dan flip-flop T sedang dalam keadaan set, maka keadaan flip-flop T akan beralih ke reset. Sebaliknya, jika input T bernilai sedang dalam keadaan reset, maka keadaan flip-flop T akan beralih ke set. Nah, yang selanjutnya itu kesimpulan. Tolong Rido bacakan kesimpulan pembelajaran kita. Baik, Pak. Flip-flop adalah rangkaian elektronik yang digunakan untuk menyimpan informasi dalam bentuk bit. Ada beberapa jenis flip-flop yang umum digunakan dalam rangkaian digital, antara lain SR flip-flop, JK flip-flop, dan D flip-flop. Masing-masing jenis flip-flop ini memiliki kelebihan dan kekurangan serta fungsinya tersendiri dalam aplikasi tertentu. Dalam pembuatan rangkaian logika, pemilihan jenis flip-flop yang tepat sangat penting untuk memastikan kinerja sistem dan yang dihasilkan. Oleh karena itu, sebagai seorang engineer atau pengembang sistem digital, kita harus memahami dengan baik karakteristik dari masing-masing jenis flip-flop agar dapat memilih jenis flip-flop yang tepat sesuai dengan kebutuhan aplikasi yang dibuat. Oke, terima kasih Rido. Nah, karena waktu Zoom meeting kita juga sudah hampir habis, untuk penugasan Bapak kirimkan saja di WA Group dan jawabannya tolong kalian japrikan kepada Bapak paling lambat jam 12 malam hari ini ya. Nah, Baik, Pak. Bapak cukupkan proses pembelajaran kita hari ini. Terima kasih untuk kalian semua yang telah bergabung. Bapak cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.